Ya. Sementara yang lain yang selama ini juga kita jaga hubungan seperti dengan pasangan hidup, dengan orang tua, dengan anak-anak, ataupun misalnya harta yang kita kumpulin, bangga kena punya emas sekian banyak, kena punya tabungan sekian banyak, itu semua akan meninggalkan kita pada saat kita meninggal dunia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, seperti biasa Bapak Ibu sekalian, kita akan melanjutkan bedah buku kita Kunci Sukses di Alam Kubur yang ditulis oleh Dr. Ahmad Mustafa Mutawalli. Dan kembali kita ingatkan karena pertemuan kita kurang lebih sebulan sekali, alam kubur ini adalah alam yang pasti kita semua lalui. Harusnya setiap orang di antara kita, setiap lewat kuburan, dia harus merenung sejenak, walaupun hitungan detik saja. Kalau gundukan tanah dan batu nisan itu di dalamnya ada manusia seperti kita. Mungkin lebih cantik, lebih tampan, lebih pintar, lebih sukses, lebih kaya, lebih segala-galanya. Atau bahkan lebih buruk. Misalnya lebih jelek, lebih rusak akhlaknya, lebih jauh dari agama. Tapi intinya mereka semua sudah berada di bawah tanah. Dan pasti saja mereka akan diminta pertanggungjawaban atas semua yang mereka lakukan. Kalau amal baik akan dipertanggungjawabkan ikhlas atau tidak, maksimal atau tidak. Kemudian yang lolos dari tes tersebut akan mendapatkan balasan maksimal. Dan orang-orang yang justru berbuat kejahatan juga akan diperlihatkan dan akan diminta pertanggungjawaban. Kenapa dia sia-siakan waktunya dan dia gunakan justru untuk pelanggaran apa yang telah dilarang oleh Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Nabi SAW mengingatkan kita dalam banyak riwayat beliau. Di antaranya adalah tentang masalah merenung tentang masalah kematian, kuburan ini. Sebagaimana beliau mengatakan, kuntu nahaitukum an ziyaratil kuburi fazruha fa innaha tudzakkirul akhirah. Dulu aku pernah melarang kalian di fase Mekah, karena waktu itu masih belum banyak kuburan muslimin, atau bahkan mungkin belum ada secara khusus, dan masih sedikit di antara orang-orang mukmin yang meninggal dunia. Maka sekarang di fase Madinah dan seterusnya, setelah dia hijrah ke Madinah dan seterusnya, umat Islam sampai menjelang hari kiamat, ziarailah kubur itu. Datang, lewat, renungi di situ, ya, ambil pelajaran, introspeksi diri. Toh orang-orang yang di dalamnya itu seperti kita dan kita pun akan menuju ke sana, karena itu akan mengingatkan kalian tentang hari pulang ke akhirat. Seorang mukmin tidak dilarang menikmati dunianya. Boleh makan yang enak, minum yang enak, berpakaian yang nyaman, tempat tinggal yang luas semampu dia. Sampai kata Nabi SAW, kebahagiaan ada pada 4. Yang pertama adalah pasangan yang baik, istri yang salihah, suami yang saleh. Yang kedua, karena mereka akan pandu selalu kita tuh bersama-sama untuk menerapkan syariat Allah sampai ajal datang. Kemudian rumah yang luas, tunggangan yang nyaman, serta tetangga yang baik atau tetangga yang dekat dengan agama. Dan sebaliknya, kehancuran dan penderitaan itu ada pada pasangan yang buruk, yang fasik, yang jauh dari agama, rumah yang sempit, kendaraan yang tidak nyaman, serta tetangga yang rusak akhlaknya. Berarti kan kita tidak dilarang untuk menikmati, tapi Islam datang seperti menyortir hanya yang bagus-bagus saja yang bisa kita nikmati. Yang biasa diistilahkan dengan halalan thayyiban. Halal dibolehkan, thayyiban berkualitas. Ayam halal kalau disembelih dengan benar, tapi kapan dia sudah basi, rusak, gak boleh dimakan karena sudah tidak thayyib. Berarti Islam datang menyortir buat kita sesuatu yang bagus-bagus saja. Makanan, minuman, pakaian, pergaulan, pendapatan, semua yang bagus saja, yang kualitasnya sangat bagus, sempurna. Bahkan dalam Islam dibolehkan kita menikmati selama tidak melanggar agama. Contoh misalnya kita masuk ke satu toko buah dan kita temukan ada buah anggur yang grade A-nya harganya 300.000 per kilo misalnya. Saya mungkin belum pernah temukan harga seperti ini, mungkin 100.000 lebih, 200.000 lah. Anggap 300.000 rupiah. Kurma anggur yang paling bagus. Di saat itu Anda memiliki uang cukup untuk beli. Sementara ada grade B-nya harganya mungkin 100.000 rupiah. Boleh enggak kita sebagai seorang muslim menikmati yang A-nya? Boleh. Bahkan itu bagian daripada hal yang dianjurkan dalam agama.
Makanya Islam datang menyortir sesuatu yang terbaik saja. Makanan yang terbaik, minuman yang terbaik, pakaian, pergaulan, pasangan hidup, anak-anak, teman-teman, semuanya harus yang bagus saja. Bagus itu disimpulkan di kalimat halal dan thayyib. Jadi bolehkan dalam agama dan juga berkualitas, ya. Maka tidak ada sesuatu yang menjadi alasan bagi seorang muslim untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran. Bahkan tidak sibukkan diri dengan amal-amal saleh. Baik, yang kita bahas pada kesempatan ini Bapak Ibu sekalian tentang masalah dari sekian kunci suksesnya di alam kubur. Kita akan masuk yang kelima ya. Sebagaimana sudah kita jelaskan di sini tentunya ada 44 ya kiat agar selamat dari siksa kubur. Kita akan masuk yang kelimanya yaitu amal-amal saleh. Nah inilah tadi yang kita sedang titik beratkan dan saya kasih mukaddimahnya tentang tujuan kita diciptakan. Memang untuk mengabdi, memang untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Saya akan bacakan dulu apa yang ditulis oleh penulis, baru kemudian kita panjang lebar insyaallah menambahkan beberapa ilmu tambahannya sebagai syarah atau penjelasannya. Di halaman 20 di situ penulis menulis angka 5 amal-amal saleh. Lalu beliau mengangkat firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Ibrahim ayat 27. Ini surah nomor 14. Yang bunyinya yuthabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah wa yudhillullahu adh-dhalimin wa yaf'alullahu ma yasha. Artinya Allah meneguhkan iman orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh dalam kehidupan di dunia dan di akhirat. Dan Allah menyesatkan orang-orang yang zalim dan memperbuat ya, apa yang dia kehendaki. Maksudnya Allah melakukan apa yang Allah kehendaki. Ini ayatnya dulu terjemahan. Al-Allama As-Sa'di. Al-Allama maksudnya seorang alim bu ya. As-Sa'di ini nama seorang ahli tafsir. Sudah meninggal beliau, tinggal di Saudi dunia. Beliau mengatakan makna daripada surah Ibrahim ayat 27, Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwasanya D-nya besar itu kata ganti Allah ya, bagi yang pegang bukunya. Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bahwa Dia meneguhkan hamba-hambanya, N-nya juga besar berarti kata ganti Allah, hamba-hambanya yang beriman, yakni orang-orang yang menunaikan kewajiban mereka ya, berupa keimanan hati yang sempurna dan yang menuntut dan membuahkan adanya amal-amal anggota tubuh. Allah meneguhkan mereka di kehidupan dunia saat berbagai syubhat datang dengan cara memberikan bimbingan kepada keyakinan, dan saat syahwat menerpa dengan cara memberikan keinginan yang kuat untuk mendahulukan apa yang Allah cintai daripada hawa nafsu dan keinginannya. Ini di dunia. Maksudnya jadi makna tafsir daripada ayat Ibrahim ayat 27 ini ya, beliau mengatakan Syekh Sa'di rahimahullah, Allah Subhanahu wa taala mengabarkan bagi hamba-hambanya yang coba mendekatkan diri kepadanya, belajar kayak ibu sekarang duduk begini belajar, mau faham apa sih yang Allah perintahkan, apa yang Allah bolehkan, apa yang Allah larang, lalu kita terapkan dalam kehidupan kita. Maka beliau mengatakan Allah mengabarkan di sini Allah akan kokohkan lisan orang-orang beriman dan sikap-sikap mereka dengan adanya keyakinan dalam hati keimanan sehingga membuat anggota tubuhnya selalu mau melakukan amal-amal saleh ya. Dan ini bagi orang-orang yang memang mau beramal saleh. Siapa yang mau beramal saleh Allah mudahkan buat dia. Siapa yang mau buat maksiat itu urusan dia. Allah mengatakan faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Siapa yang mau beriman silahkan beramal saleh, siapa yang mau kufur silahkan. Tapi nanti semua ada konsekuensi tanggung jawabnya. Begitu juga beliau mengatakan dan juga Allah ya, maaf tadi sampai di saat syahwat menerpa dengan cara memberikan keinginan yang kuat untuk melakukan apa yang Allah cintai daripada hawa nafsu keinginannya. Sedangkan itu di dunia, di akhirat nanti Allah akan meneguhkan di atas agama Islam saat kematiannya dan mengaruniakan kepadanya husnul khatimah atau mati yang baik. Lalu di alam kubur saat menjawab pertanyaan dua malaikat sehingga dia bisa menjawab dengan jawaban yang benar, yaitu saat mayit ditanya siapa Rabbmu, apa agamamu dan siapa nabimu. Allah membimbing mereka kepada jawaban yang benar, Allah adalah Rabbku, Islam adalah agamaku dan Muhammad adalah nabiku.
Jadi maksudnya di sini kalau orang sibuk selama dia hidup, belajar, kemudian dia beramal saleh, maka Allah akan mudahkan dia kokoh selama dia hidup. Kayak ibu belajar sekarang ini, terus tidak pernah berhenti belajar sehingga dengan bertambahnya ilmu, kan pondasi iman itu ilmu ya. Untuk memunculkan iman ibu, supaya ibu mau rajin ibadah, mau mengerjakan yang diperintahkan, mau nikahnya larang, itu butuh iman kan. Pondasinya iman itu ilmu bu. Tanpa ilmu nggak bisa. Kalau tidak hadir majelis ilmu begini, nggak dengerin ceramah, nggak bakal ada imannya gitu kan. Makanya Nabi SAW selalu buat pengajian, beliau sampaikan wahyu sehingga sahabat itu muncul keimanannya. Nah iman ini kalau sudah datang, semua bisa berubah. Orang buruk jadi jelek, penakut jadi pemberani, orang pelit jadi dermawan, semua jadi baik. Penjahat, pelaku maksiat pun bisa taubat kepada Allah. Itu dengan adanya keimanan. Maka seperti itu. Nah di ayat ini dalam surah Ibrahim ayat 27, kalau orang sibuk dengan ilmu dan amal saleh, Allah akan kokohkan hati mereka. Walaupun badai syubhat, maksiat, hawa nafsu menerpa, mereka bisa kokoh di dunia ini. Ya. Ibu kalau ditanya, kenapa ibu pakai jilbab? Ibu punya jawaban, karena sudah belajar. Oh ini kan Allah wajibkan. Kenapa ibu sholat? Ibu bisa jawab. Kenapa ibu puasa? Kenapa ibu sedekah? Kenapa? Ibu bisa jawab. Nah itu Allah kokohkan dengan cara kita belajar. Dan dengan itu juga di akhirat nanti, dari surah Ibrahim juga sampai ayat 27, lanjutannya dan juga di akhirat, Allah akan kokohkan mereka dari pertanyaan mungkar nakir ya, di kuburan, mereka mudah untuk menjawab. Dan juga nanti di akhirat selamat karena timbangan amal solehnya lebih berat daripada amal dosanya. Kemudian penulis mengangkat hadis Nabi SAW tentang ini, menjelaskan kepada kita tentang pentingnya orang sibuk dengan tujuan dari diciptakan tadi, amal solehnya. Karena amal soleh akan dia nikmati selama di dunia dan juga akan menjadi teman dia di kuburan. Ya. Sementara yang lain yang selama ini juga kita jaga hubungan seperti dengan pasangan hidup, dengan orang tua, dengan anak-anak, ataupun misalnya harta yang kita kumpulin, bangga kena punya emas sekian banyak, kena punya tabungan sekian banyak, itu semua akan meninggalkan kita pada saat kita meninggal dunia. Nah, itu hadis yang diangkat oleh beliau di halaman 21 dan hadis itu diriwayatkan ada footnote nomor 6 ya, di halaman 22-nya ada tulisan kecil di bawah muttafaqun alaih. Kalau yang sudah tahu alhamdulillah. Di halaman 22 ada tulisan kecil di bawah. Footnote nomor 5. Muttafaqun alaih. Kalau yang sudah tahu alhamdulillah. Kalau yang belum tahu muttafaqun alaih artinya disepakati oleh Bukhari dan Muslim. Jadi hadis ini adalah hadis yang sahih. Kembali ke halaman 21 saya bacakan dulu hadisnya dari Anas radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yatba'ul mayyita thalatha, fayarji'u ithnani wa yabqa ma'ahu wahid." Yatba'uhu ahluhu wa maluhu wa amaluhu fayarji'u ahluhu wa maluhu wa yabqa amaluhu. Mayit itu pasti akan diikuti oleh 3. Yang kedua kembali pulang, tidak akan tinggal bersama di kuburannya, dan hanya 1 yang akan tinggal bersamanya. Di dunia bersama, di akhirat juga akan bersama. Tapi yang 2 ini hanya di dunia, habis itu mereka tidak akan temani menuju ke akhirat. Dia diikuti oleh keluarganya. Suami, istri, anak, sepupu, siapa saja, kerabat, tetangga akan antar sampai ke kuburan. Selepas itu setengah jam pulang. Ibu misalnya, kita ambil contoh langsung saja ibu, karena ibu mungkin semua orang tahu bagaimana kasih sayangnya pada anaknya. Sekarang kalau anak ibu meninggal, apakah ibu akan nginap sama-sama di kuburan? Akan pulang. Padahal cinta seorang ibu pada anaknya luar biasa gitu. Ya, atau ayah pada anaknya, atau suami pada istrinya, tetap aja nggak bisa. Sudah menjadi peraturan Allah, pasti keluarganya pulang. Sedih sehari, 2 hari, seminggu, sepekan, habis itu mulai berkurang, lama-lama juga sudah tidak sedih lagi. Gitu kan. Yang kedua hartanya, juga yang selama ini dia kejar di dunia, akan hanya sampai di pagar kuburan, misalnya mobil dia, atau mungkin cuma tinggal di garasi rumah, mobil rumahnya. Orang cuma kenang, oh ini mobilnya dulu ya, ini baju dia, oh ini handphone dia, oh ini sepatu dia, selesai. Sehari, 2 hari, habis itu selesai. Dibagi ke orang, habis. Harta yang selama ini kita jadikan prioritas, yaitu ternyata tidak dibawa sampai ke kuburan. Gak ada juga manfaatnya. Orang mati dibawain emas untuk apa? Dia jadi tulang belulang. Gak bisa dia pamer, gak bisa dia jual, gak bisa apa-apa. Lalu kata Nabi SAW, dan amalnya
Ini akan tinggal sama dia. Lantas keluarga dan hartanya akan kembali pulang dan hanya tinggal amalnya. Nah kalau kita tahu amal yang akan menemani kita di dunia dan di akhirat. Dunia kan kayak gini sekarang, kita lagi mengaji pengajian, itu amal, sholat kita, puasa. Itu di dunia kita kerjakan, di kuburan akan menemani, di akhirat akan menyelamatkan. Kenapa ini kita tidak skala prioritaskan? Makna hadis ini, dahulukan amal-amal solehmu daripada keluarga dan hartamu. Itu makna hadis. Jadi amal soleh harus kita dahulukan. Ada tamu bertamu di rumah, Bu. Maksud waktu sholat bilang, maaf ya sudah waktu sholat, ayo kita sholat ya. Ajak mereka. Oh saya enggak enak sama tamu saya, dia masih asyik ngobrol. Kenapa harus begitu? Ajak dia sholat juga. Walaupun dia tidak sholat, mungkin dia jadi malu ikut sholat akhirnya. Ya Bapak. Habis sholat duduk ngobrol lagi. Sholat 10 menit saja. Kenapa harus mendahulukan dunia daripada akhirat? Teman itu yang ibu anggap sebagai seorang sahabat, paling jauh dia di kuburan. Anggaplah dia nangis, dia sedih. Habis itu dia pergi. Dia kembali pada pasangannya, kembali pada aktivitasnya, dia tinggalkan kita sendiri. Gak ada yang temani kita. Justru sholat yang ibu tunda karena ngobrol sama dia itu yang akan temani kita. Kan terbalik ini. Makanya tadi saya bilang ditiberatkan di mukadimah kita, ingat tujuan utama kita diciptakan memang untuk mengabdi sama Allah. Dan jalan menuju ke Allah ini dengan kita mengabdi surga nanti. Dunia bahagia, akhirat bahagia. Dunia boleh dinikmati kok. Tadi sudah saya singgung juga kan, bagaimana orang-orang muslim disuruh nikmati yang terbaik di dunia. Tidak dilarang pakai baju bagus, tidak dilarang makan yang enak, yang penting 5 huruf halal. Jangan jauh yang 5 huruf yang lain haram. Dan halal jauh lebih banyak, kan gitu. Itu poinnya. Maka harus kita fahami ini. Penulis selalu mengatakan, maksud amalnya tinggal bersamanya adalah ia masuk bersama pemiliknya ke dalam kuburannya. Jika amalannya saleh, maka ia akan bermanfaat baginya. Namun jika sebaliknya, maksudnya amalnya buruk, maka jangan menyalahkan kecuali dirinya sendiri. Karena yang berbohong, yang menipu, yang zina dia sendiri. Dia bertanggungjawabkan amalnya. Hadits ini sangat jelas, berisi motivasi untuk melakukan amal-amal saleh agar ia menjadi pendamping yang menenteramkan dan berguna di alam kubur. Amal saleh ini akan mendatanginya di alam kubur dalam wujud seorang laki-laki. Sebagaimana dalam hadis Al-Bara radhiyallahu anhu yang panjang. Ini berarti bukan, jangan dibayangkan laki-laki kayak di dunia, tapi wujudnya mirip seperti laki-laki. Jadi jangan ibu bilang, "Oh, saya kan perempuan, masa di kuburan ditemani sama laki-laki?" Wujudnya saja. Wujudnya seperti wujud laki-laki, tapi itu adalah gabungan amal soleh kita. Sholat, puasa, haji, umrah, semua digabung jadi wujud kayak manusia gitu, ya. Maka dia akan datang sebagaimana dikatakan dalam hadits Al-Bara. Al-Bara ini nama sahabat Nabi, Al-Bara ibn Azib radhiyallahu anhu yang panjang sekali, tapi di sini diringkaskan sebagaimana telah disebutkan sebagiannya di atas di hadis tadi. Nabi SAW bersabda, "Wa ya'tihi rajulun hasanul wajh, hasanul thiyab, tayyibur rih, fayaqul abshir billadhi yasurruk, hadha yawmuka alladhi kunta tu'ad." Fayaqul lahu, "Man anta?" Fawajhaka al-wajhu yaji'u bil khair. Fayaqul ana amaluka salih. Fayaqul rabbi aqimis sa'ata hatta arji' ila ahli wa mali. Itu hadis ini panjang dan pernah kita singgung ya. Saya lihat hadis ini disebutkan di sini, ada juga hadis nanti ini disebutkan lagi, diulangi mungkin di poin ke-11, poin ke-12 nanti ada lagi pengulangan tentang masalah hadis tapi lebih panjang gitu ya. Terjemahannya, kalau mayit sudah masuk ke kuburan, lalu mayit mukmin tersebut didatangi seorang laki-laki yang tampan, wujudnya begitu, berpakaian bagus dan beraroma harum. Ya. Lalu dia berkata, maksudnya orang itu berkata, berbahagialah dengan apa yang akan membahagiakanmu. Jadi yang bicara itu orang itu, amal soleh itu. Ini adalah hari yang telah dijanjikan kepadamu. Bukan di dunia kau pernah dengar di ceramah, ya kalau di kuburan nanti akan masuk ditemani amal soleh. Nah ini sekarang nih kejadiannya. Lalu mayit itu bertanya, siapa kamu ini? Nah ini digambarkan kita semua nanti akan mengucapkan ini pada saat melihat amal soleh kita. Semua kita tidak ada pun kecuali akan mengucapkan yang sama. Wajahmu adalah wajah yang datang membawa kebaikan, menggembirakan sekali, bercahaya, tampan, bersih, wangi. Lalu laki-laki itu menjawab, aku adalah amal solehmu. Lalu orang itu mengatakan, si mayit, karena dia tahu ditemani oleh amal solehnya, dia mengatakan, ya Rabbi, wahai Tuhanku, segerakanlah hari kiamat agar aku bisa kembali kepada keluarga dan hartaku. Maksudnya bisa masuk ke dalam surga dan kumpul dengan keluarga yang saleh, yang baik, yang mukmin, yang memang wajar masuk surga.
serta harta yang selama ini aku infakkan, aku mau lihat hasilnya di timbangan amal. Maka dia berdoa agar dipercepatkan hari kiamat. Nah, di sini ada di bawah nomor 72 HR Ahmad dan disesuaikan oleh Albani dalam Al-Mishkah di nomor 1630. Nah, ini kurang lebih yang digambarkan oleh penulis. Kita akan tambahkan insya Allah dengan tambahan lagi informasi dan syarah daripada apa yang kita bahas pada kesempatan ini. Kedepannya bahasan kita poin nomor 6, poin nomor 7, 8, 9, 10, 11, semua yang rata-rata amal-amal rincian daripada amal soleh. Sekarang kita bicara tentang globalnya amal soleh, karena nanti di poin yang setelahnya, di poin nomor 6 itu berzikir mengingat Allah, di poin ke-7 berdoa, di poin ke-8 sholat, yang ke-9 puasa, yang ke-10 zakat, yang ke-11 menebar kebaikan. Ini semua rincian daripada amal soleh. Nanti kedepannya berarti kita lebih masuk secara substansial, supaya setiap jenis amal soleh ini ibu semangat untuk mengerjakan. Kita sekarang masih bicara globalnya amal soleh dan bahayanya maksiat itu sendiri. Baik, saya akan tambahkan teman-teman sekalian tentang masalah amal soleh. Kalau misal ada seseorang yang berpikir, tapi kan amal soleh itu berat Ustaz, harus luangin waktu sholat, harus uduk dulu, tutup aurat, hadap kiblat, ada syarat-syarat sholatnya ya, gerakannya, bacaannya segala macam. Ibu harus paham bahwasanya orang-orang yang berbuat dosa saja itu juga ada upayanya. Ya, ibu tadi keluar ke sini misalnya, apa naik kendaraan umum, ada yang naik motor, ada yang naik mobil misalnya, melalui cuaca yang panas, upaya sedikit macet misalnya, mencari alamat dan seterusnya. Duduk di sini mungkin sedikit gerah. Tapi apa ibu pikir orang-orang yang sedang di saat ini kumpul sama teman-temannya yang maksiat, terus mereka tidak lakukan upaya yang sama? Mereka akan keluar juga, mereka lalu sama, mereka duduk, cuma bedanya kita dengarin yang baik, mereka dengarin yang buruk. Gosipin tentang tata cara zina, tata cara menipu, begitu. Jadi sebenarnya dua-duanya sedang melakukan perbuatan kan gitu. Jangan sampai kita menganggap mereka itu tidak capek. Enggak, mereka capek. Ibu kira orang kalau berzina itu tidak capek? Capek. Mereka harus atur satu strategi bagaimana menundukkan lawan jenisnya supaya bisa tergoda, kemudian sampai keluar janjian apa segala macam sampai zina kan gitu. Tapi itu upayanya susah dan mereka ketakutan, pasti ketakutan. Orang janjian di hotel ketakutan, jalan sama-sama mau gandengan aja ketakutan. Nanti kalau orang lihat bagaimana, itu ada perasaan itu kan. Sama pada saat mereka melakukan biologis juga itu jadi masalah itu. Kualitas sperma dan sel telur berpengaruh sekali pada ketentraman jiwa. Secara medis pun terbukti begitu ya. Orang disuruh tenang, pikirannya tenang, hatinya, suasananya nyaman gitu ya. Baru orang sama-sama mempertemukan bibit manusia nih, sperma dan sel telur, ada doanya. Kalau dalam Islam masalah pernikahan itu kan nikmat gitu ya. Tapi orang kalau zina itu beda, dia ketakutan. Jadi berpengaruh juga nanti pada kualitas bayi yang akan lahir dari perzinahan itu. Belum lagi kalau hamil, dua-duanya malu, keluarganya malu, anak yang lahir gak jelas statusnya. No, Islam datang kasih solusi kok, nikah. Nikah setiap saat, tidak perlu rayuan khusus. Oke lah orang merayu pasangannya, tapi tidak berlebihan seperti itu. Gak ada strategi khusus. Suami mau gauli istrinya, saya mau pulang sekarang ya, kita biologis. Sederhana sekali. Semua orang tahu dia masuk rumah, masuk kamar, selesai. Malam pertama pun orang semua tahu kalau mereka akan biologis. Gak ada yang jadi beban tuh. Nikmat aja. Mereka keluar mandi kah, apa, tidak ada masalah. Nabi SAW pernah, Bapak Ibu sekalian renungi riwayat ini. Beliau jalan di jalan, lalu ada terlintas wanita. Bukan kita bilang Nabi terpengaruh, enggak. Tapi Nabi ingin menyampaikan sebuah konsep agama gitu ya. Kemudian para sahabat ikut bersama Nabi SAW ke rumah beliau. Beliau datang ke salah satu istrinya lalu biologis. Nabi sengaja biologis. Beliau keluar rambutnya basah habis mandi junub. Lalu beliau menyampaikan sebagai bukti kalau beliau biologis dengan pasangannya, beliau mengatakan kalau seseorang di antara kalian melihat lawan jenisnya di luar yang mempengaruhi syahwatnya, kembali pada pasangannya, karena pasangannya memiliki apa yang dimiliki oleh orang tersebut. Ujung-ujungnya kemaluannya sama saja. Apa yang mau dicari gitu ya? Sehingga kita mau buka pintu ini untuk apa? Kan ini cuma perbedaan casing doang kan? Tinggi, pendek, putih, gemuk, kurus, casing. Ujung-ujungnya kemaluannya sama. Laki-laki begitu, kemudian perempuan sama juga begitu. Sama saja. Jadi Nabi SAW ingatkan sebuah konsep, lalu kenapa harus yang haram, kenapa enggak halal? Kembali aja di rumah, mau lakukan berapa kali enggak ada masalah. Bahkan Nabi SAW mengatakan,
kalau kalian letakkan pada yang haram dapat dosa enggak? Maka para sahabat terdiam, tapi mereka sudah tahu dosa zina besar. Maka begitu juga kalau kalian letakkan pada yang halal, maka pasti aja itu ada pahalanya. Besarnya itu seperti besarnya dosa zina itu, tapi ini besarnya kadar pahala. Jadi jangan pikir orang mau berzina itu enak-enak saja, enggak. Orang kalau kita malam hari sholat, bangun tahajud, ya, ini contoh yang lain. Kita kan ngantuk kadang-kadang, tapi bangun, kita wudhu, kita sholat karena ingin mengejar pahalanya, ingin supaya doa kita mustajab. Apa ibu pikir orang yang ke diskotik di saat itu atau karaoke itu tidak capek? Capek mereka. Cuma syaitan hiasi seakan-akan enak, telinganya sakit dengerin musik besar-besar, goyang kepalanya, goyang badannya. Waktu itu secara medis harusnya istirahat kan gitu, malah. Terus ibu kira mereka tidak tersiksa itu sebenarnya, susah mereka gitu, ya. Jadi jangan pikir orang buat dosa itu kemudian nikmat, kan sebenarnya susah mereka itu. Orang mau mencuri, susah ngatur strategi mencuri. Bagaimana kalau ketahuan, kalau ambil disembunyikan, dia ketakutan. Saya diambil uang 100.000 nih. Setiap kali dia dengar angka 100.000 dia ketakutan sendiri. Karena sudah pernah ambil. Terus kenapa nggak kerja? Halal banyak pintunya, kan gitu. Contohnya. Jadi sebenarnya orang juga membuka pintu-pintu maksiat itu tidak ada manfaat buat mereka. Semua diikuti dengan ketakutan, kekhawatiran. Kenapa kita masukkan hidup kita ke sesuatu yang buruk itu? Untuk apa? Untuk apa? Upayanya tidak ada manfaatnya sama sekali gitu ya. Yang hanya menyusahkan hidup mereka. Ya. Di mana ada satu firman Allah Subhanahu Wa Taala yang luar biasa ini. Ya. Pernah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu bertemu dengan seorang pendeta. Terus Umar panggil pendeta, datang orangnya. Begitu dekat Umar nangis. Lihat orang itu nangis karena pendeta ini rupanya dia jadi tokoh dalam agama Nasrani. Dia mendakwakan kalau Allah punya anak, Isa adalah Tuhan, segala macam. Dia dakwakan dan dia menghabiskan waktu untuk itu. Dia luangin waktu untuk itu. Dia berjuang, dia pergi jauh, dia dakwahi orang itu. Tapi ini sia-sia. Allah nggak punya anak. Pemahaman yang keliru. Umar menangis. Lalu pendeta itu bertanya, apa yang membuat anda menangis wahai Amir Mu'minin melihat saya? Lalu sambil berheran gitu. Lalu Umar mengatakan, ya, saya pada saat melihatmu tiba-tiba mengingat firman Allah Subhanahu Wa Taala, ya, amilatun nasibah tasla naran hamiyah fadzaka alladhi abkani. Yang artinya aku teringat firman Allah Subhanahu Wa Taala, orang-orang yang melakukan dosa kesesatan ini mereka bekerja keras lagi kepayahan. Orang yang mau berzina tadi itu payah, susah. Orang mau mencuri, payah, terus strategi. Orang mau menipu, susah. Orang sesat pun meyakini ada Tuhan selain Allah, ada Allah punya anak, ini salah gitu. Maka Allah mengatakan, amilatun nasibah. Mereka itu para pelanggar-pelanggar itu yang tidak patuh kepada syariat Allah. Mereka bekerja keras, lagi kepayahan. Dan ujung-ujungnya, tasla naran hamiyah. Mereka akan masuk ke dalam neraka yang sangat panas. Jadi tidak ada manfaatnya. Lalu untuk apa gitu kita melakukan pintu-pintu dosa itu? Ikrimah berkata dan As-Su'di rahimahumullah tentang ayat ini, yang dimaksud dengan amilatun nasibah, mereka melakukan dengan jerih payah kesusahan itu adalah bil ma'asi, dengan dosa-dosa yang mereka lakukan. Susah payah mereka lakukan itu. Bukan gampang itu. Tadi orang ke diskotik, orang ke karaoke, capek. Nah, nyanyi-nyanyi sampai tenggorokannya sakit. Kenapa nggak ngaji gitu kan? Contoh. Jadi capek, bukan tidak capek itu. Kalau dia anggap itu hiburan, itu dari syaitan yang menghiasi dia. Orang beriman yang faham dia tidak akan itu, dia akan pergi ke ngaji daripada dia teriak-teriak nyanyi karaoke. Lebih baik dia baca Quran, kan baca buku, kan gitu. Sama-sama kan. Tapi ini baik, itu tidak baik, nah gitu. Belum lagi ini tempat karaoke, diskotik, sahabatnya apa? Teman-temannya nyanyi itu akan dekat sekali dengan minuman keras, perempuan tidak benar. Itu sudah sahabat dekatnya itu. Seperti di masjid begini lebih dekat kepada buku, ya, ilmu, gitu kan, teman-teman baik. Begitu memang paketnya. Pilih yang mana ini? Mau ini atau mau ini? Dan harus kita tentukan. Allah tidak akan turunkan tangan dari langit menarik ibu untuk harus kamu jadi orang soleh-soleh. Enggak. Siapa yang mau beriman silakan, yang mau kafir silakan, tinggal ditentukan. Tidak ada pertanggungjawabannya sendiri. Ini masalah besar. Lalu dikatakan, dan juga setelah dia susah payah dalam maksiat,
finnari bil adabi wal aglal. Setelah itu di akhirat masuk ke neraka lagi yang azabnya sangat pedih. Jadi untuk apa gitu? Nah itu poinnya. Ini termasuk poin yang harus kita sadari teman-teman sekalian. Jadi jangan berpikir orang buat masa itu lalu tidak luangkan waktu, tidak susah-susah. Ada orang begadang karena nonton film misalnya, capek matanya. Secara medis bermasalah ini. Kenapa dia nggak tidur saja? Kan gitu. Dan kalau ada teman-teman yang ajak ibu misalnya, ayo kita ke sini. Kalau ibu nolak kenapa? Kalau ibu nolak tidak buat dosa kenapa? Masalahnya mata kita copot? Enggak kan? Kaki kita pincang? Enggak. Maaf ya saya nggak mau, saya nggak bisa, itu haram. Oh kamu soalim nggak apa-apa. Saya baru tahu daripada nanti saya mati di akhirat, kemudian saya nanti nggak bisa selamat. Apalagi kalau ada teman yang buruk karena saya yang tanggung dosanya. Enggak. Itu enggak bohong. Itu bohong. Ya. Makanya Allah berfirman, wala taziru waziratun wizra ukhra. Tidak ada orang yang menanggung dosa orang lain itu. Maksudnya tidak mungkin dia bilang kalau kau zina saya yang tanggung deh dosanya, enggak apa-apa kamu zina. Enggak. Ya, dia dapat dosa, teman yang zina dapat dosa, itu benar. Tapi kalau orang buat dosa dia bilang saya tanggung, saya aja, enggak apa-apa kamu mencuri saya yang tanggung, enggak bisa itu. Enggak ada dalam Islam, itu enggak benar. Kalau perlu bahasakan ke dia yang tadi kita sudah ajarkan. Nanti kalau saya meninggal, kira-kira kamu masuk ke liang lahat sama saya enggak? Temani saya, nanti kau bilang sama malaikat, enggak saya akan tanggung jawab. Tapi jangan keluar dari kuburan ya. Enggak bakal mau dia. Paling jauh kamu di atas liang lahat, habis itu kamu tinggalkan saya. Kan gitu. Ini harus hati-hati sekali. Nah, satu sisi sebagai penutup ya, Allah Azza wa Jalla itu akan menilai lebih besar balasannya di saat kita berupaya, ada juhud, ada upaya lebih besar dalam beribadah kepada Allah. Allah suka sekali. Ini coba bagi contoh saja. Nanti tidak lama lagi haji. Kalau ada yang sini pergi haji, ya insya Allah bisa memenuhi mabrur. Yang belum, insya Allah Allah mudahkan satu waktu. Ya. Di antara kemuliaan haji adalah hadirnya orang di Arafah. Ibu tahu di Arafah itu puncaknya haji. Itu hanya berkumpul sebelum duhur. Nanti sholat duhur asar di jamak, gabung duhur sama asar, di qasar, dipangkas dua-dua rakaat, ditakdim, dimajukan di waktu duhur. Itu sih. Duhur asar, jamak, qasar, takdim di waktu duhur. Sholat ringan sekali kan? 2 rakaat, 2 rakaat. Sholat berjamaah. Habis itu berdoa saja, berzikir dari mulai duhur sampai terbenam matahari. Ini saja nih. Waktu ini saja. Apa kata ya Nabi SAW dalam hadis yang sahih riwayat Imam Ahmad? Inna Allah Ta'ala yubahi malaikatu ashiyata Arafah bi ahli Arafah. Allah benar-benar akan membanggakan hamba-hambanya di depan para malaikat yang hadir di Arafah itu. Fayaqul, coba lihat mereka ini hamba-hambaku, unduru ila ibadi atawni syu'than gubra. Mereka datang kepadaku dalam kondisi rambutnya berantakan penuh dengan debu, karena kan orang panas, walaupun nanti kita di kemah itu ada AC, tapi orang duduk di kemah ada AC pun tetap aja kalau kita keluar sedikit panas. Apalagi tahun ini udaranya cukup panas gitu kan. Tapi yang jelas kata Nabi SAW, Allah melanjutkan firman-Nya dalam hadis ini, ketahuilah wahai hamba-hambaku, kalau seandainya dengan sedikit usaha ini hanya duduk dari duhur sampai maghrib doang, itu saja. Zikir, berdoa itu saja. Doa berzikir. Nabi SAW itu di Arafah, kalau habis asar, terutama habis asar, beliau keluar dari kemahnya, beliau berdoa, mengangkat tangannya ke langit sampai putih ketiaknya kelihatan. Tidak turunkan sampai azan maghrib. Jadi kita cuma lowongin berapa jam itu? Antara duhur sampai ke maghrib saja. Duhur, asar, maghrib gitu ya. Anggap 5-6 jam, 7 jam misalnya kita lowongin waktu. Apa kata Nabi SAW? Allah berfirman, wahai hamba-hambaku seluruh ahli Arafah, kalau dosa kalian sebanyak butiran pasir di muka bumi, sebanyak tetesan air hujan, ya, atau sebanyak buih di lautan, aku sudah maafkan. Pulanglah kalian dalam kondisi dosa-dosa kalian sudah bersih dari Arafah itu. Cuma dari duhur sampai maghrib. Ya. Cuma berzikir dan berdoa saja. Boleh makan, boleh minum, boleh istirahat sejenak, tapi yang jelas kita luangkan waktu untuk ibadah sedikit saja. Dengan upaya itu, memang kita keluarin biaya, kita keluarin energi, tapi balasannya luar biasa. Ya. Lalu kata Nabi SAW, Allah berfirman, pulanglah, bubarlah dari Arafah dalam kondisi dosa kalian sudah dimaafkan, dan siapa saja yang kalian mohonkan ampun untuk mereka. Jadi kalau ada teman mau haji bilang, tolong doain saya di Arafah, itu minta doain. Itu luar biasa karena doa mereka mustajab. Ya. Dalam hadis yang lain kata Nabi SAW, para mujahidin, orang-orang yang jihad,
Para orang yang haji dan orang umroh adalah delegasi Allah, tamunya Allah. Ya. Mereka diundang maka mereka datang dan akhirnya mereka berdoa diijabah doanya. Itu mustajab doa itu. Itu luar biasa. Jadi sedikit upaya, balasannya luar biasa besarnya. Allah menilai itu. Ya. Orang yang mati syahid misalnya di medan perang atau orang pergi berperang ya, seperti teman-teman kita Palestina sekarang, dia misal ribat itu kayak mengikat diri di medan perang ya, itu luar biasa. Kata Nabi SAW, ribat sehari saja di jalan Allah lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Luangin waktu 1 hari untuk Allah dan Rasulnya, membela agama Islam, berjaga-jaga kalau musuh nyerang, walaupun tidak diserang, tapi kita berjaga-jaga. Kayak teman-teman kita di Palestina berjaga-jaga setiap saat bisa diserang gitu kan. Kayak kita dulu waktu dijajah sama Belanda, Jepang juga sama. Itu 1 hari saja, lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Nanti kalau kita di akhirat dikasih balasannya, lebih mahal daripada dunia dan seluruh isinya. Dan kata Nabi SAW, kalau dia mati dalam keadaan dia ribat, bukan dibunuh musuh, ajalnya datang, lagi berjaga-jaga, maka dialirkan semua pahala amal yang pernah dia kerjakan. Kayak misalnya selama hidup dia sholat, dia puasa, dia hadir majelis ilmu, itu semua tetap berjalan seperti dia hidup, padahal dia sudah meninggal. Ribatnya saja, baru berjaga-jaga, sedikit upaya, Allah kasih balasan yang besar sekali. Kan gitu. Begitu juga dengan orang yang ikut berperangnya. Orang yang ikut berperang itu kata Nabi SAW, orang yang hadir di medan perang, ukuran 2 perahan susu unta. Susu unta kalau diperah sekali, perah yang kedua kan hitungannya detik tuh. Kan orang perah agak cepat ya. Yang pertama yang kedua. Itu cuma dia hadir di medan perang, ukuran perahan susu dari 1 ke 2, itu sudah cukup Allah wajibkan baginya surga. 2 telapak kaki yang tersentuh medan perang tidak akan pernah disentuh api neraka. Kan gitu. Mata kata Nabi SAW, 2 mata yang tidak akan disentuh oleh api neraka. Mata yang menangis karena Allah, dia renungi tentang surga, tentang neraka, dia takut dosanya, dia nangis, itu tidak disentuh api neraka. Dan mata yang begadang karena berjaga-jaga di medan perang. Itu luar biasa. Dalam sebuah riwayat lain, Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau pernah lagi di tempat ribat, berjaga-jaga ada musuh, gitu. Rupanya karena mereka agak di tempat terbuka. Kemudian kaum musuh mulai datang, kaum muslimin meminggir, menyelamatkan diri dulu untuk mengatur strategi. Tapi Abu Hurairah tetap diam di tempat. Ada orang penasaran, Abu Hurairah ini ulamanya sahabat. Gitu. Ditanya, kenapa Anda diam di sini? Kata Abu Hurairah, saya telah mendengarkan sabda Nabi SAW, sesaat saja di medan perang, sesaat, hitungan detik, kemudian pergi. Itu lebih baik daripada Lailatul Qadar, mengerjakan sholat malam di Lailatul Qadar di depannya Hajar Aswad. Keutamanya luar biasa. Kita upaya sedikit tapi Allah berikan balasan, dan makin besar upaya kita maka makin besar kesempatan kita mendapatkan pahala. Itu luar biasa gitu. Jadi orang-orang yang menuju ke surga memang ada upayanya, sebagaimana orang menuju ke neraka juga ada upayanya. Tapi rugi orang yang gunakan tenaganya, energinya, waktunya untuk maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa dia tidak gunakan untuk ketaatan saja? Sama semua ya, dulu majelis ilmu begini, apa tadi sudah kita ceritakan, orang berzina sama orang biologis yang halal, semua punya upaya. Tapi yang itu ke neraka, yang ini ke surga. Lalu untuk apa kita luangkan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala ini? Gak ada manfaatnya. Dan kita bersabar teman-teman, di saat ada bisikan bersabar, karena memang surga diberikan bagi orang yang bersabar. Dan sabar kata ulama dalam 3 hal. Sabar dalam mengerjakan ketaatan. Kayak ibu duduk begini dengarin pengajian, butuh sabar. Duduk dengar, mungkin cuaca mungkin haus. Ya. Tadi salah satu peraturan nggak boleh makan minum ya. Takutnya nanti kalau makan minum ngantuk. Ya. Jadi contohnya nanti kalau selesai ya, kita butuh sabar dalam ketaatan. Bangun malam kita masih ngantuk, sabar. Kita lagi butuh uang, tapi ada orang lain butuh, kita sedekah, butuh sabar dalam ketaatan. Yang kedua, sabar meninggalkan kemaksiatan. Siapa di antara kita bu yang tidak punya peluang berzina, yang tidak peluang untuk menipu, yang tidak berpeluang untuk gosip, untuk fitnah, untuk membunuh, untuk memukul, semua punya peluang kan, bisa lakukan. Tapi di saat bisikannya datang, sabar, tolak, jangan iyakan, sabar. Yang ketiga, sabar atas ujian harian, sakit, gangguan orang. Nah banyak orang faham sabar itu cuma yang ketiga ini. Padahal sebenarnya sabar itu ada 3. Sabar mengerjakan ketaatan, sabar meninggalkan maksiat, dan sabar atas ujian harian. Apa Allah bilang tentang ahli surga? Dengarkan itu ya. Dalam surah Al-Furqan, surah nomor 25 ayat 75. Ya.
Allah menyebutkan itu surah Al-Furqan surah nomor 25 ayat 75. Ulaika yujzaunal ghurfata bima sabaru wa yulaqauna fiha tahiyatan wa salama. Mereka ini masuk surga diberi balasan dengan tempat yang tinggi dan indah di surga atas kesabaran mereka. Sabar mau melakukan ketaatan, sabar meninggalkan godaan maksiat, sabar atas ujian dan datang harian. Sabar, yakin semua itu ada pahalanya. Orang itu gosipin saya, Ustaz, biarin aja. Sumber pahala. Gak usah balas, kalau kita balas dia dosa, kita dosa. Biarin aja, yang penting kita jangan masalah sama orang. Kalau orang lain masalah sama kita, tidak ada masalah. Nabi SAW aja dibenci oleh orang munafik, orang kafir. Beliau sabar. Kemudian dikatakan, saya ulangi ya, Allah mengatakan mereka itu akan diberikan balasan ahli surga ini dengan tempat yang tinggi dalam surga atas kesabaran mereka. Dan di sana mereka akan disambut dengan penghormatan dan salam yang mulia. Begitu juga dalam surah Al-Insan ayat 12 sampai ayat 13. Ya. Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman, Al-Insan ayat 12 sampai 13, wa jazahum bima sabaru jannatan wa harira muttaqiina fiha 'alal araiki la yarawna fiha syamsan wala zamharira. Dan dia Allah memberi balasan kepada mereka ahli surga karena kesabaran mereka berupa surga dan pakaian-pakaian sutra. Di sana di surga mereka duduk bersandar di atas dipan-dipan mereka. Di sana mereka tidak melihat teriknya matahari dan tidak pula dingin yang berlebihan. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu waktu ditanya tentang cuaca di surga itu tidak ada lagi malam. Orang semuanya menikmati waktunya. Kata beliau, apakah kalian melihat matahari di awal terbit tidak terik, ya, tapi terang? Nah seperti itulah kurang lebih gambaran di surga. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhum atau anhuma. Kemudian juga surah Al-Mu'minun ya, ayat 111. Tadi Al-Mu'minun sempat kita singgung di awal sekali. 115 ini kita bahas tentang pentingnya orang masuk surga itu memang melalui kesabarannya. Dia sabar mengerjakan ketaatan, dia sabar menolak semua bisikan untuk melakukan dosa dan maksiat. Sabar, tepis, tidak mau tolak terus. Usahakan alihkan diri dari itu semua dan sabar atas ujian harian. Allah berfirman Al-Mu'minun surah nomor 23 ayat 111, inni jazaitumul yawma bima sabaru annahumul faizun. Sesungguhnya pada hari ini Allah mengatakan aku memberi ganjaran kepada mereka karena kesabaran mereka. Sesungguhnya mereka itulah orang-orang yang memperoleh kemenangan. Mereka adalah orang-orang yang memperoleh kemenangan. Ya. Belum lagi kalau ibu melakukan amal soleh ini. Kalau dosa, kita lakukan dosa, kebaikan Allah kita dihitung satu dosa saja, tapi berat juga hukumannya ya. Tapi kalau amal soleh dipluskan agar menjadi motivasi buat kita, setiap amal soleh yang ibu lakukan akan dilipat gandakan 10 kali lipat. Bukan dibalas satu, ya, tapi 10 kali lipat, itu minimal. Dalam surah Al-An'am disebutkan ayat 160. Al-An'am 160, man ja'a bil hasanati falahu asyru amsalihha wa man ja'a bis sayyiati fala yujza illa mithla wa hum la yudhlamun. Siapa saja yang berbuat kebaikan atau ketaatan kepada Allah mendapat balasan 10 kali lipat amalnya, dan barang siapa yang berbuat kejahatan dibalas seimbang dengan kejahatannya saja, mereka sedikit pun tidak dirugikan. Jadi kalau ada yang mengatakan, oh kalau kita kan berbuat amal soleh ya, dapat pahala, kalau kita buat dosa kita dapat satu balasan dosa saja. Baik, jawabannya sederhana. Daripada dapat satu dosa, kenapa nggak dapat 10 pahala? Gitu kan? Kenapa nggak amal soleh saja? Daripada gosip, kenapa nggak bicara yang baik-baik saja? Gitu kan? Minimal yang mubah, nanyain kabar orang misalnya, atau tanya ilmu pengetahuan pendidikan anak kah, apalah segala macam, banyak manfaatnya lebih bisa gitu. Daripada kita bicara hal-hal yang dosa. Daripada dosa, kenapa tidak yang baik-baik saja? Toh semua dosa ada konsekuensi hukum. Ya. Lebih baik kita berbuat amal soleh gitu ya. Tapi begitulah syaitan teman-teman menghiasi mereka. Ya. Ahli maksiat itu dihiasi seakan-akan mereka tidak buat salah. Bagaimana pasukan Quraisy keluar ke Badr 1000 orang, panas sekali, terik matahari, mereka keluar untuk memerangi muslimin. Toh ujung-ujungnya kalah juga dalam peperangan, dan akhirnya Nabi SAW kumpulin 70 tokoh-tokoh Quraisy yang mati waktu itu, lalu Nabi SAW ajak ngomong satu persatu. Wahai fulan bin fulan, wahai fulan bin fulan, wahai fulan bin fulan, disebut gitu. Apakah kalian sudah dapatkan apa yang Tuhan kalian ancamkan pada kalian?
Ketahuilah aku sudah dapatkan apa yang Tuhanku janjikan untukku. Kemenangan dengan keimanan, ya, tersebar agama ini, gitu kan, dapat harta rampasan perang. Maka Umar mengatakan, ya Rasulullah, mereka sudah dibangkai. Bagaimana mereka mendengar Anda? Kata Nabi SAW sebagai mukjizat Allah untuk nabinya, ya, khusus buat Nabi saja. Kata Nabi SAW, wahai Umar, demi Allah mereka lebih mendengarkan ucapanku daripada kau dengar ucapanku sekarang. Tapi mereka tidak bisa menjawabnya. Kalau mau diapakan setelah jadi mati begitu? Penyesalan, gitu kan? Nah seperti itu. Mereka keluar di perang Uhud juga begitu. Akhirnya jadi kalah dalam peperangan dan juga ya banyak di antara mayit mereka yang masuk sudah dipastikan masuk dalam neraka dan meninggal dalam keadaan kufur, gitu ya. Jadi kesimpulannya kita harusnya berpegang. Saya akan tutup dengan dua buah hadis ini, yaitu hadis Nabi SAW diriwayatkan oleh Ahmad Tirmidzi dengan sanad hasan sahih. Ittaqillah haitsuma kunt. Bertakwalah selalu kepada Allah dimanapun kamu berada. Patuh terus. Boleh nikmati, perintah kerjakan. Larang haram selesai. Gak ada negosiasi, gak ada upaya, gak ada coba-coba. Ya. Amal soleh dipelajari untuk dikerjakan, dosa dipelajari untuk dijauhi, bukan dicoba. Oh, babi haram, saya mau tahu dulu rasanya gimana. Gak usah. Banyak, ada sapi, ada ayam, ada kan. Kenapa harus? Zina haram, tapi saya mau coba. Ada nikah kok, kenapa harus itu? Khamr nggak boleh. Saya mau coba dulu rasanya gimana, bir atau whisky untuk apa? Kenapa nggak langsung aja minum madu, sirup, air putih? Kenapa harus itu gitu? Kan gitu masalahnya. Ya. Makanya Nabi SAW mengatakan bertakwa kepada Allah, patuh pada Allah, tunduk, ya, kerjakan perintah, tinggalkan larangan dimanapun kau berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Lalu ikutkanlah perbuatan salahmu dulu, kalau pernah berbuat dosa dulu, dengan kebaikan-kebaikan. Sekarang hijrah, taubat, beramal soleh lah. Maka amal soleh akan menghapuskan dosamu yang lalu. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Setelah kamu hijrah, kamu taubat, berakhlaklah dengan baik, bermuamalah dengan manusia dengan cara yang baik. Salah satu maknanya adalah kalau seandainya ada manusia yang mengajakmu bertengkar, tinggalkan saja, gak usah layani. Ada orang yang mengambil hakmu, usaha minta, kalau tidak dikasih berharap balasannya dari Allah. Ya itu, begitu saja, sederhana kok, gitu kan. Hadis yang kedua yang kita tutup adalah kata Nabi SAW dalam hadis yang sahih riwayat Imam Muslim, al-mu'minul qawi khairu wa habbu ila Allah minal mu'minul dha'if. Orang mukmin yang kuat secara keimanan, secara ilmu, kuat dengan imannya, tidak mudah tergoda, itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada orang mukmin yang lemah imannya. Dia sendiri yang lemahkan. Wah, syaitan ini besar sekali godaannya. Mana? Memang syaitannya kelihatan. Dia sendiri yang besar-besarin tuh. Nggak ada tuh godaan syaitan besar. Dia cuma bisikin, ayo buat ini, ayo telepon, ayo ini. Kan bisikan. Kita tolak selesai. Syaitan nggak akan menjelma cekik leher kita. Enggak, kalau enggak saya bunuh kamu. Kan tidak ada. Dia tidak usah bilang, oh syaitannya kuat. Kuat dari mana? Bohong, tipu dirinya sendiri. Kan gitu. Maka orang mukmin yang kuat secara keimanan, konsisten, komitmen, ini haram ya haram, ini halal ya halal. Halal saya nikmati, haram saya tinggalkan. Toh juga yang haram itu sedikit, halal lebih banyak, gitu kan. Lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada orang mukmin yang lemah. Sedikit-sedikit menyimpang lagi, sedikit-sedikit dosa lagi. Ini ya sebenarnya lemah gitu. Lalu kata Nabi SAW, wa fi kullin khair. Tapi dua-duanya punya kebaikan. Walaupun orang mukmin yang sering kadang-kadang tergelincir, masih ada kebaikannya. Tapi tentu dikalahkan dengan orang mukmin yang kuat secara iman dan prinsip. Lalu Nabi SAW memberikan gambaran, ini wasiat beliau. Ihris ala ma yanfa'uk. Jaga selalu apa yang bermanfaat untukmu. Makin besar pahalanya, makin kejar, makin sibuk dengan amal-amal soleh. Jaga, ihris itu jaga. Jangan sampai luput sedikit sekejap pun. Selalu ya kita jaga yang bermanfaat. Bahkan ini satu resep luar biasa. Syekh Abu Bakar Jazair rahimahullah, seorang ulama yang mengajar 40 tahun lebih di Masjid Nabawi, menulis dalam buku beliau penjelasan satu nasihat yang baik. Beliau mengatakan, amal-amal yang mubah saja, mubah, kayak makan, minum, mandi, tidur, olahraga, ini kan mubah. Mubah hukumnya dikerjakan tidak berpahala, ditinggalkan tidak dosa, kan gitu. Tapi semua yang mubah bisa seorang muslim mengubahnya menjadi sunnah hanya dengan niatnya. Dia dengan niat misalnya memberikan hak jasad. Makan bukan hanya sekedar menghilangkan lapar, tapi Allah menciptakan jasad saya, Allah juga yang memberikan rasa lapar, berarti sinyal bahwa tubuh saya butuh nutrisi atau asupan makanan, maka saya makan karena ingin memberikan hak jasad. Berubah itu dari mubah menjadi sunnah. Ya. Haus juga begitu, bukan cuma haus nih minum, cuma begitu doang, itu mubah. Tapi kalau niat, oh ya Allah, aku niatkan nih antara kita sama Allah,
untuk memberikan hak jasad karena engkau yang menciptakan aku dan rasa haus ini, maka aku minum untuk memberikan hak jasadku. Jadi pahala jadi sunnah. Tidur juga begitu, daripada tidur 5-6 jam malam hari kosong hanya mubah saja, niatkan tidur untuk memberikan hak jasad supaya lebih kuat ibadah, berubah jadi sunnah. Ya. Mandi juga begitu, bukan cuma hilangkan gerah, tapi memang betul-betul mandi karena Allah yang datangkan gerah itu, dan Allah buat kita kalau gerah itu hilang setelah mandi segar, maka kita berikan hak jasad kita. Begitu seterusnya. Kita memberikan olahraga juga sama. Bukan cuma sekedar olahraga biasa, tapi kita niatkan olahraga karena memberikan hak jasad kita. Kembali kepada sabda Nabi SAW kepada Abu Darda, wali jasadika alaika haq. Dan pada jasadmu juga ada hak yang harus kamu berikan. Berarti itu luar biasa, kita bisa ubah. Ya. Maka Nabi SAW mengatakan, ihris ala ma yanfa'uk, selalu detail sekali. Per detik hidupmu cari yang bermanfaat untukmu. Wasta'in billah wa la ta'jaz. Selalu minta pertolongan sama Allah dan jangan putus asa. Jangan putus asa. Selalu minta pertolongan. Ya Allah tolonglah aku. Ya Allah mudahkan aku. Ya. Apa saja ibu selalu angkat tangan berdoa kepada Allah SWT agar dimudahkan. Mau apa saja. Ya. Kita berdoa kepada Allah. Nanti kita lebih panjang lebar jelaskan di bab doa insyaAllah. Selanjutnya kata Nabi SAW, wa in asabaka syai'un fala taqul law anni fa'altu kana kadza wa kadza. Dan kalau kau tertimpa sesuatu sudah terlanjur terjadi, jangan bilang kalau seandainya saya lakukan ini dan itu tidak terjadilah ini. Enggak. Walakin kul, kalau sudah terjadi, qaddarallahu wa ma syaa fa'al. Allah sudah terjadi, Allah lakukan apa yang dia inginkan. Fa inna law taftau amalu syaitan, karena law kalau seandainya membuka pintu syaitan.